Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas ya teman-temannya bugs-bugs yang ada di iPhone dikarenakan update iOS teman-temannya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita update iOS terbaru itu kadang-kadang muncul bugs-bugs yang timbul di luar dugaan kita teman-temannya, dan itu kadang-kadang bikin pusing juga. Di sini gue pengen sharing pengalaman gue secara pribadi dan juga pengalaman dari orang-orang yang share di sosial media teman-temannya. Kebetulan gue tuh pakai unit iPhone 12 mini 1 dan juga iPhone 16 di tangan kanan gue ini teman-temannya. Jadi kita langsung masuk ke video pembahasan berikut ini teman-temannya. Let's go. Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 12 mini ini sendiri, ini running di iOS 18.5, iOS yang terbaru dengan kode nomor 22F76. Sedangkan kalau untuk iPhone 16 gue ini juga sama-sama running di iOS yang terbaru, teman-temannya. Di sini gue kasih lihat ke kalian general, kemudian bagian about-nya juga di sini 18.5 dengan kode number yang sama 22F76 guys ya. Nah, di sini gue akan sharing dulu dari pengalaman gue secara pribadi mengenai bugs-bugs yang ada di iPhone gue karena update iOS yang terbaru teman-temannya. Nah, jadi sebenarnya gue pengen jujur ke kalian, gue tidak pernah mengalami bugs-bugs yang sangat membahayakan, enggak teman-teman, atau yang bikin pusing kepala, enggak. Bugs yang sering gue alami itu adalah satu dari sisi Instagram teman-teman. Kadang-kadang Instagram gue ini suaranya tuh suka nyangkut. Jadi misalkan kita buka IG ini, kemudian kita cek ke yang lain, suara di Instagram story sebelumnya yang depresi ini tuh ngikut ke story selanjutnya. Itu bugs yang sering gue alami. Kemudian kalau misalkan gue lagi buka feeds IG seperti ini teman-temannya, feeds IG seperti ini kan dia punya suara tersendiri. Nah, pas gue scroll ke bawah, dia tuh nyampur dengan suara musik yang ada di feed yang bawahnya teman-teman. Jadi suaranya tuh ada double, suara dari yang atas dan juga suara dari yang bawah. Bahkan kalau misalkan kalian langsung pencet search ngefeed di sini di explore, tetap aja suaranya tuh masih nyampur. Jadi kadang-kadang gue harus force close, kemudian baru gue buka lagi dan baru lancar lagi seperti biasa teman-teman ya. Selanjutnya misalkan gue lagi ngupdate atau lagi ngedit di Canva teman-temannya, misalkan kayak gini gue lagi ngedit, gue pengen ganti foto teman-temannya, replace misalkan seperti ini. Nah, itu tuh dia akan membuat iPhone gue tuh freeze sebentar teman-temannya. Jadi dia kayak nge-freeze sekitar 3 atau 4 detik macet, kemudian dia akan langsung muncul seperti ini lagi. Dan kalau misalkan gue pengen nge-replace lagi, nggak ada lagi pilihan fotonya teman-teman. Jadi ini terkhusus untuk Canva karena gue tuh pakai Canva kalau untuk ngedit dalam kehidupan sehari-hari teman-temannya. Jadi misalkan gue pengen replace foto ini, gue pencet replace di sini, kemudian dia nge-freeze, gue nggak bisa scroll apapun. Kemudian pas dia udah lancar lagi, nggak ada lagi pilihan fotonya. Jadi sekali lagi gue harus seperti ini, kemudian buka lagi Canva-nya seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian itu yang suka aktif banget di Canva, gue rasa kalian juga pasti mengalami bugs yang gue alami. Kalau misalkan kalian tidak mengalami hal yang gue alami, ya gue rasa itu bagus-bagus saja. Tapi karena gue sangat aktif di Canva, gue tahu banget teman-temannya bugs yang muncul kadang-kadang abis update iOS, tiba-tiba Canva gue jadi error. Bahkan paling parah, gue pernah sering banget force close kalau misalkan gue pengen memasukkan sebuah grafik atau misalkan elemen teman-teman ya. Misalkan gue pengen masukin elemen hijau ini. Nah, setiap gue masukin elemen hijau seperti ini, background hijau seperti ini, dia tuh akan force close. Kecuali kalau kalian pilih gambar yang lain, nah itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi ada satu foto atau satu desain atau satu grafik yang bikin Canva-nya tuh jadi force close secara tiba-tiba. Gue nggak tahu ini dari Canva-nya sendiri atau memang dari update iOS-nya, tapi sering gue rasakan di iOS 18.5 ini, kemudian iOS sebelumnya juga di Canva gue tuh memang bener-bener kadang-kadang suka trouble teman-temannya. Itu yang bisa gue share ke kalian guys ya. Oke, bug selanjutnya yang mungkin timbul adalah transisi pas kalian video dari 0,5 atau ke 1, dari 1 ke 0,5. kalian bisa lihat sendiri ini ada patah-patah teman-temannya. Jadi ini bisa gue pastikan itu tuh kadang-kadang dari update iOS-nya teman-temannya, bukan dari kamera iPhone-nya. Karena gue tahu banget ya teman-temannya, kalau misalkan iOS-nya tuh lagi kena cocoknya, smooth banget untuk transisinya seperti ini. Tapi kalau ini kalian bisa lihat sendiri ada patah teman-temannya. Nah, ini ada patah. Nah, ini yang paling berasa banget kejadiannya itu adalah dari 0,5 ke 1. Bukan sebaliknya atau bukan dari 1 ke 2, tapi dari 0,5 ke 1. Nah, sekarang gue pengen kasih lihat ke kalian untuk di iPhone 12 mini apakah sama juga ya dari 0,5 ke 1-nya di sini. Dari 0,5 ke 1 video teman-teman ya. 0,5 ke 1. Nah, di sini juga ada patah. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada transisi yang sedikit patah.
Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-temannya. Gua tahu pasti guys ya, kalau misalkan pas iPhone 16 gua ini langsung gua install iOS 18.5, gua nggak tahu ya kalau misalkan kejadiannya sebelum diinstal iOS 18.5, karena pas gua pindah data iPhone 16 ini itu langsung gua install ke 18.5. Nah, tapi kalau untuk di iPhone 12 mini ini gua hafal banget dan gua inget banget kalau misalkan dari video 0,5 ke 1 itu tuh sempet semut banget, nggak ada yang namanya patah-patah teman-temannya. Jadi itu juga yang bisa gue share ke kalian untuk dari transisi video 0,5 ke 1 guys ya. Oke, selanjutnya teman-temannya, banyak juga orang yang sharing di sosial media kalau misalkan Face ID mereka bermasalah, kemudian Touch ID mereka bermasalah, ataupun kamera mereka bermasalah untuk di transisinya teman-temannya. Kadang-kadang ada yang bilang kalau untuk True Tone-nya tiba-tiba hilang guys ya. Nah, itu hal yang sangat bikin pusing kepala karena muncul setelah kejadian tiba-tiba update iOS guys ya. Nah, kalau gue secara pribadi nggak pernah mengalami yang namanya True Tone off, kemudian Face ID-nya off, kemudian Touch ID-nya off, nggak pernah sama sekali guys ya. Audio gede sebelah atau hanya satu bagian sisi doang yang gede, nggak pernah sama sekali. Gue nggak tahu itu bener atau nggak yang masalah audio, tapi gue sempat dengar orang sharing di forum kalau misalkan abis update iOS audio mereka jadi berbeda pas dengerin Spotify atau dengerin musik teman-teman. Itu gue nggak bisa buktiin karena gue nggak pernah mengalami sih teman-teman, tapi itu sekedar ya intermezzo buat kalian. Kalau misalkan ada yang ngalamin hal yang sama, boleh komen di kolom komentar teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan dari gue secara pribadi paling maksimal yang bikin gue pusing itu adalah dari sisi nge-freeze doang sih teman-temannya, sekedar gitu doang. Kalau misalkan kalian tanya ke gue bugs yang paling bikin pusing itu sejujurnya nggak ada sama sekali, kecuali pas gue install iOS 26 di iPhone SE 2 gue itu pas ngecas nggak bisa dalam keadaan nyala, harus dimatiin baru chargernya masuk. Itu doang sih bugs di iOS 26 yang paling bikin gue pusing teman-temannya. Tapi so far selama gue pakai iPhone, gue nggak pernah mengalami update iOS yang bikin kepala gue pusing, kecuali sekali iPhone 12 mini ini gue update iOS kemudian sinyalnya hilang, yang artinya sebenarnya gue udah tahu kalau misalkan iPhone X Inter tuh suatu saat sinyalnya hilang, itu udah gue siap dengan gue udah siap dengan resikonya teman-temannya. Akhirnya iPhone 12 mini ini pun gue daftarin bea cukai, dan sekarang gue nggak pernah peduliin tentang yang namanya sinyal atau takut kehilangan sinyal pas pakai pas update iOS ke iOS yang terbaru teman-temannya. Nah, kalau menurut kalian update iOS yang bikin bugs di iPhone kalian tuh parah banget itu apa aja sih? Kalian boleh share di kolom komentar karena gue pengen banget nih dengerin pengalaman kalian yang mungkin kadang-kadang gue sangat penasaran. Beneran gak sih tiba-tiba True Tone-nya hilang? Beneran gak sih tiba-tiba Face ID-nya hilang? Kok bisa? Nah, coba share di kolom komentar. Mungkin untuk video gue kali ini sampai di sini aja teman-temannya. Intinya bagi gue update iOS itu sangat penting karena yang paling gue incer itu adalah dari security update dan juga dia memaksimalkan potensi dari performa iPhone kita terhadap aplikasi-aplikasi yang semakin up to date teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar atau DM IG gue aja teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye bye guys.